Sistem Super Devouring. Bab 391, Penjarahan. Lalu mengapa kau tidak menangkapnya terlebih dahulu dan membawanya kepadaku? Pemimpin Sekte Guiyuan bertanya dengan heran. Tetua itu menelan ludah dan berkata, kita tidak punya cara. Meskipun bocah ini hanya memiliki kekuatan 69 naga, kecepatannya luar biasa. Puluhan tetua telah terluka parah olehnya. Semua cincin Qian Kun telah direnggutnya. Saat ini, dia bertarung dengan tetua itu. 69 naga, bertarung dengan tetua 80 naga. Pemimpin Sekte Guiyuan membelalakkan matanya. Ini adalah pertempuran dengan lebih dari 11 kekuatan naga. Tetua itu menambahkan, Master Sekte, sebaiknya kau pergi dengan cepat. Jika sudah terlambat, biarkan dia menerobos ke 70 kekuatan naga. Ayo pergi. Wajah pemimpin Sekte Guiyuan menjadi dingin, dan dia melangkah keluar dari istana Guiyuan. Pemuda dan lelaki tua itu juga saling memandang dan mengikuti. Meskipun pemuda itu adalah murid Sekte Pedang Hentian, dia pernah menjadi anggota Sekte Guiyuan, jadi dia tentu tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pada saat ini, di alun-alun besar gerbang dalam Sekte Guiyuan, dua sosok sedang bertarung. Salah satunya adalah Ye Xuan. Hahaha, Tetua Agung, tamatlah riwayatmu. Teknik pedang Huang Kuan, pedang jatuh ke Huang Kuan. Ye Xuan tertawa terbahak-bahak, menyapu dengan pedang, dan kemudian sebuah lengan terlempar ke langit. Orang tua di depannya memiliki wajah muram dan ditendang olehnya. Ye Xuan mengambil alih lengan yang patah dan melepaskan cincin Qian Kun. Ding, tuan rumah telah menembus hingga 70 kekuatan naga. Ketika dia mendengar suara cepat seperti itu, sudut mulut Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Tidak heran banyak orang mulai merampok dan menjarah, ternyata sangat menguntungkan. Tetapi Ye Xuan hanya merampok Sekte Guiyuan. Dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah menyakiti kehidupan siapapun. Lengan tetua agung itu tiba-tiba terputus, tetapi selama lengannya tidak dipotong menjadi pasta daging, lengannya dapat disambung, dan hanya butuh waktu pemulihan. Orang-orang di sekitar melihat bahwa tetua agung dengan kekuatan 80 naga itu dipotong lengannya oleh Ye Xuan dan kemudian ditendang seperti sampah, dan mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Siapa orang yang mengenakan topeng senyum ini? Dendam macam apa yang mereka miliki dengan Sekte Guiyuan? Apa yang harus kita lakukan? Bahkan tetua agung telah dikalahkan. Hanya Master Sekte yang dapat menekannya. Tidak harus. Tidakkah kamu melihat seberapa cepat anak ini daripada tetua agung? Dan sekarang dia telah menerobos. Bahkan jika Master Sekte datang, aku khawatir. Bahkan jika Master Sekte tidak dapat mengalahkannya, tidakkah dia akan bergabung dengan para tetua lainnya? Sekelompok orang dari Sekte Guiyuan berbisik-bisik, dan mata mereka semua tertuju pada Ye Xuan di lapangan. Nak, siapa kamu? Tetua Agung yang kehilangan lengan bertanya. Haha, kalian Sekte Guiyuan sombong dan mendominasi, jadi aku di sini untuk menekan kesombongan kalian. Ye Xuan tersenyum tipis. Wajah Tetua Agung Sekte Guiyuan berubah dingin. Dia juga mendengar tentang beberapa hal tentang para murid dan penjaga Sekte Guiyuan. Hari ini, dia akhirnya membalas dendam. Jika kalian punya nyali, jangan pergi. Master Sekte Guiyuan akan segera datang. Teriak Tetua Agung. Apakah kalian pikir aku tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah provokasi? Namun, karena kalian menaruh harapan pada pemimpin sekte kalian, aku akan melakukan apa yang kalian inginkan. Aku ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh pemimpin Sekte Guiyuan kalian, seorang pria kuat dengan 85 kekuatan naga. Ye Xuan hanya berdiri di sana dengan tenang. Ketika dia selesai berbicara, tiga sosok menarik perhatiannya. Itu pemimpin sekte. Pemimpin sekte ada di sini. Haha, anak ini sudah mati. Dia benar-benar berani merampok Sekte Guiyuan milikku. Pemimpin sekte pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Hei, bukankah itu pemimpin sekte muda? Konon, pemimpin sekte muda itu diterima sebagai murid oleh seorang tetua dari Sekte Pedang Surga Kebencian. Aku tidak menyangka dia akan kembali hari ini. Setelah melihat pemimpin sekte-sekte Guiyuan, moral sekelompok besar orang ini langsung meningkat. Pemimpin sekte-sekte Guiyuan berjalan turun dengan cepat. Dia menatap Ye Xuan dan berkata dengan kaget, siapa kamu? Apakah kamu pemimpin sekte-sekte Guiyuan? Ye Xuan bertanya balik. Benar sekali. Setelah mendapat jawaban dari pihak lain, Ye Xuan melanjutkan, kalian, orang-orang Sekte Guiyuan,
pernah menyinggung perasaanku dan meninggalkan bekas yang memburu jiwaku, jadi aku datang ke sini hari ini untuk mencari keadilan. Ketika pemimpin Sekte Guiyuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak punya bukti, mengapa aku harus percaya padamu? Jika begitu, lalu mengapa kamu masih berdiri di sana, mengapa kamu tidak memotong-motongku? Ye Xuan berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu, aku akan melihat apa yang bisa kau lakukan. Pemimpin Sekte Guiyuan mengeluarkan pedang panjang dan berjalan perlahan. Ye Xuan juga mengepalkan pedang 8 Desolate dan meningkatkan semangatnya sebanyak 120.000. Pemimpin Sekte Guiyuan ini adalah pemimpin sekte dan ahli dari 85 naga. Aku khawatir dia sudah berlatih seni bela diri sepenuhnya. Dan metode tubuh Tianchan milik Ye Xuan baru saja dipraktikkan sepenuhnya. Aku masih bisa menggunakan Beast King's Fury sekali sekarang, tapi itu terlalu boros, jadi sebaiknya aku mencobanya terlebih dahulu. Ye Xuan berjalan mendekat sambil memegang pedang. Kedua pria itu berdiri berhadapan, dan suasananya sangat tegang. Di bawah pengawasan ketat dari kerumunan, mereka akhirnya bergerak. Bang! Boom! Dentang! Kedua pria itu mulai bertarung, dan pertempuran itu sangat intens di awal. Di antara semua orang yang hadir, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang bisa melihat kedua sosok itu dengan jelas. Dari mana anak ini berasal? Bakatnya tidak lebih buruk darimu. Orang tua di sebelah Tuan Muda Sekte Guiyuan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Mata Tuan Muda Sekte Guiyuan memancarkan 2 sinar cahaya. Dia merasa bahwa Ye Xuan tampak lebih muda darinya, yang membuatnya merasa sedikit tidak senang. Ayahku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Pria muda itu mendengus dingin. Itu mungkin tidak terjadi. Mengapa kita tidak bertaruh? Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan penuh minat. Oh, apa yang ingin kamu pertaruhkan, Yan tua? Pria muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu inginkan? Orang tua itu bertanya balik. Pemuda itu berhenti sejenak dan menjawab, saya mendengar bahwa Tuan Yan mendapatkan rumput darah naga berusia 500 tahun beberapa hari yang lalu. Baiklah, jika ayahmu menang, aku akan memberimu rumput darah naga berusia 500 tahun ini, yang cukup bagimu untuk menerobos ke naga ke-85. Jika ayahmu kalah, aku tidak membutuhkan apapun darimu, anggap saja ini sebagai tamparan di wajah. Orang tua itu berkata dengan sangat lugas. Setuju. Pemuda itu segera menanggapi. Ini adalah kemenangan yang pasti. Jika ayahnya menang, dia akan mendapatkan rumput darah naga berusia 500 tahun, dan jika ayahnya kalah, dia tidak akan kehilangan apapun. Ini adalah pembelian yang bahkan dapat dilakukan oleh orang bodoh. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke medan perang. Saat ini, pertempuran telah memasuki tahap yang sangat panas. Meskipun baru lebih dari 10 detik berlalu, Ye Xuan dan pemimpin Sekte Guiyuan di medan perang telah bertarung selama ratusan ronde. Wah, aku akui kau memang sangat kuat, tetapi apakah kau pikir jika kau terus bertarung, kau bisa mengalahkanku? Pemimpin Sekte Guiyuan berkata dengan dingin. Bagaimana kau tahu bahwa kau tidak bisa? Ye Xuan bertanya balik. Jika mereka terus bertarung, dia tentu akan menang. Bab 392 diburu. Bagaimanapun, kemampuan pemulihan Ye Xuan sangat kuat. Setelah bertarung begitu lama, dia masih dalam kondisi puncak. Pemimpin Sekte Guiyuan, baik energi sejati maupun kekuatan fisiknya menurun dengan cepat. Jika dia bertarung selama setengah menit lagi, celahnya akan terlihat jelas. Kalau begitu, maka kamu akan melihat rahasia Sekte Guiyuanku. Pemimpin Sekte Guiyuan berteriak dengan suara rendah, dan energi sejatinya melonjak. Dalam sekejap mata, dia meningkatkan kekuatan 3 naga. 88 naga. Apa? Ye Xuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Guiyuan benar-benar memiliki seni bela diri semacam ini. Namun, wajahnya hanya sedikit berubah, lalu dia tersenyum. Kamu bisa melakukannya, dan aku juga bisa. Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar, dan bulu di tubuhnya mulai tumbuh lebat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kera iblis. Jurus ini adalah transformasi kera iblis dari penguasa kota kera iblis. Inilah yang didapatkan Ye Xuan setelah membunuh penguasa kota kera iblis. Itu juga merupakan seni bela diri surgawi. Namun, transformasi kera iblis ini tidak memiliki kemahiran. Setiap kali digunakan, ia menghabiskan esensi darah Raja Kera Iblis. Penguasa kota Kera Iblis hanya memiliki 3 esensi darah Raja Kera Iblis di cincin Qian Kunnya.
Ia menggunakannya sekali, jadi Ye Xuan mendapatkan dua. Sekarang, Ye Xuan juga telah menggunakan satu. Dalam sekejap mata, kekuatan 70 naga melonjak menjadi 75 kekuatan naga, yang lebih dari Master Sekte Gui Yuan. Awalnya, Ye Xuan dan Master Sekte Gui Yuan memiliki kecepatan yang sama, tetapi sekarang setelah keduanya menggunakan seni bela diri yang meningkatkan kekuatan mereka, kesenjangannya telah melebar. Kecepatan Ye Xuan telah melampaui Master Sekte Gui Yuan. Apa? Master Sekte Gui Yuan sangat terkejut hingga ia hampir muntah darah. Ia tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar akan mengetahui transformasi kera iblis dari penguasa kota kera iblis. Ini adalah tragedi. Aku ingin menggunakannya dengan hemat, tetapi kau memaksaku untuk menggunakannya. Jangan salahkan aku. Mata Ye Xuan berkilat, dan sosoknya secepat guntur, melesat tepat di depan Master Sekte Gui Yuan. Tidak bagus. Orang tua yang sedang menonton dari kejauhan mengubah wajahnya, dan sosoknya juga melesat keluar dengan cepat, kecepatan ini jauh lebih cepat daripada Ye Xuan. Namun, adegan ini terjadi secara tiba-tiba, dan dia juga sedikit lambat. Teknik pedang Huang Kuan, pedang jatuh Huang Kuan. Mendesis. Suara renyah menyebar, dan satu lengan pemimpin Sekte Gui Yuan terlempar ke atas. Melihat ini, mata Ye Xuan memerah. Berapa banyak hal baik yang dimiliki cincin Qian Kun dari seorang pria kuat dengan 85 kekuatan naga. Namun, tepat ketika dia akan berhasil, ledakan energi tiba-tiba menyerang dari samping. Apa? Ye Xuan menoleh dan melihat bayangan telapak tangan meledak. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia blokir saat ini. Apa? 120 kekuatan naga. Melalui bayangan tinju ini, dia menemukan 12 naga terbang muncul di luar lelaki tua itu, 12 naga terbang besar. Ini berarti lelaki tua ini adalah Master Super dengan 120 kekuatan naga. Rumor mengatakan bahwa ketika seorang prajurit menerobos hingga 100 naga, dia dapat mencoba menerobos alam roh. Dan 120 naga sudah jauh lebih dari 100 naga. Bagaimana mungkin seorang ahli super dengan 120 naga muncul di sini? Sialan, ayo bertarung. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya, dan tanpa ragu menggunakan Beast King's Fury. Ledakan. Sebuah kekuatan tiba-tiba muncul, dan 75 naga Ye Xuan tiba-tiba meningkat menjadi 99 naga. Bang! Telapak tangan itu mengenai Ye Xuan dan menghempaskannya. Kali ini, lelaki tua itu juga tercengang. Ye Xuan, yang hanya memiliki 75 naga, tiba-tiba meningkat sebanyak 24 naga. Seni bela diri macam apa ini? Dia sangat terkejut. Pada saat ini, Ye Xuan baru saja jatuh ke tanah. Orang tua ini meremehkan kekuatanku. Nyaris saja. Aku hampir terbunuh oleh telapak tangannya. Ye Xuan memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia tahu bahwa jika orang tua itu menyerang dengan sekuat tenaga, bahkan jika dia telah meningkat hingga hampir 100 naga, dia tidak akan mampu bertahan dan pasti akan dipukuli hingga menjadi pasta daging. Mundur. Menghadapi musuh yang begitu kuat, dia sama sekali tidak ragu, dan langsung melompat dan melarikan diri. Anak ini, tidak bisa tinggal. Mata orang tua itu berkilat, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia tidak takut pada Ye Xuan, tetapi dia takut bahwa setelah Ye Xuan melarikan diri, dia akan kembali ke Sekte Gui Yuan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan Sekte Gui Yuan, dan tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini, bukan? Karena itu, Ye Xuan harus mati. Dalam sekejap, dia mengejarnya. Tetapi saat berikutnya dia menemukan bahwa kecepatan Ye Xuan tidak lebih lambat darinya. Bagaimana ini mungkin? Dia bisa mengejar kecepatan 85 prajurit naga dengan kekuatan 70 naga, dan sekarang dia berada di level kurang dari 100 naga, bertarung setara dengan 120 naga milikku. Bocah ini benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Orang tua itu berkata dalam hatinya, dan mengikuti Ye Xuan dari belakang. Mereka berdua dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Kecepatan Ye Xuan tidak lebih lambat dari orang tua itu, tetapi dia menggunakan keterampilan, jadi orang tua itu pasti bisa mengejarnya selama dia mengejarnya sebentar. Titik. Sial, sungguh kesalahan, bagaimana mungkin ada Master Super dengan kekuatan 120 naga di sini? Ye Xuan mengutuk dalam hatinya. Jika bukan karena serangan mendadak oleh orang tua itu, dia akan bisa mendapatkan cincin Qian Kun milik pemimpin Sekte Gui Yuan dan menerobos lagi. Justru karena rasa penindasan yang besar yang dibawa oleh orang tua ini, dia menyerahkan cincin Qian Kun dan berbalik dan melarikan diri.
Lagi pula, jika dia terjerat oleh lelaki tua itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun, dia masih dalam krisis saat ini. Nak, jangan buang-buang energimu, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara lelaki tua itu terdengar. Omong kosong. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Pada saat ini, dia telah meninggalkan Sekte Guiyuan. Dia berpikir cepat dalam benaknya dan tiba-tiba teringat bahwa tampaknya ada tempat yang berbahaya di utara Sekte Guiyuan. Bahkan para penguasa kekuatan 100 naga tidak berani menerobos masuk. Tampaknya dia hanya dapat menggunakan tempat ini untuk menyingkirkan lelaki tua ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki Megatron, kartu truf yang belum terungkap. Jika lelaki tua itu ingin mengejarnya, dia harus menumbuhkan sepasang sayap atau menerobos ke alam roh. Itu saja, serang. Ye Xuan menarik napas dan mulai melarikan diri dengan panik. Anak ini ingin memasuki Nether Abyss, dia benar-benar mencari kematian. Orang tua itu tampaknya mengetahui niat Ye Xuan dan mendengus dalam hatinya. Nether Abyss adalah tempat paling berbahaya di wilayah Akagi. Bahkan seorang master dengan kekuatan 120 naga tidak berani masuk. Meskipun Ye Xuan memiliki kekuatan hampir 100 naga, begitu dia melangkah masuk, dia mungkin jatuh ke tempat yang tidak dapat dipulihkan dan berada dalam bahaya kematian. Yang terpenting adalah lelaki tua itu tahu bahwa kekuatan tiba-tiba Ye Xuan membutuhkan waktu. Jika dia tetap di dalamnya setelah waktunya habis, dia akan mati. Lelaki tua itu tidak terburu-buru, karena waktu kemarahan Raja Binatang Ye Xuan telah melampaui harapannya. Dia memperkirakan bahwa Ye Xuan dapat melambat kapan saja. Keduanya menjaga jarak ini dan mendekati Nether Abyss sedikit demi sedikit. Kemarahan Raja Binatang Ye Xuan bertahan lama, tetapi waktu untuk transformasi kera ajaib hampir habis. Tidak, apakah aku harus menggunakan transformasi kera ajaib lagi? Ye Xuan merasa tidak berdaya. Bab 393, Jurang Netherworld. Ye Xuan hanya mendapat 2 tetes darah Raja Kera Iblis, dan dia hanya menggunakan 1 tetes. Singkatnya, dia hanya bisa menggunakan transformasi Kera Iblis sekali lagi. Namun, jika dia tidak menggunakannya, dia pasti akan menyusul. Namun saat ini, kabut Netherworld. Ye Xuan membelalakkan matanya, seolah-olah dia melihat harapan. Tidak jauh di depan adalah tempat berbahaya pertama di wilayah Akagi, Jurang Netherworld. Kali ini, dia akan berjuang untuk hidupnya lagi. Orang tua itu juga melihat Jurang Netherworld dan juga ragu-ragu. Dia berpikir apakah akan mengejar dan mengambil kepala Ye Xuan. Dia terus ragu-ragu sampai Ye Xuan menerobos kabut ungu. Namun ketika Ye Xuan melangkah masuk, efek transformasi kera iblis tiba-tiba menghilang, menyebabkan kecepatannya turun tajam. Kesempatan bagus, telapak tendon patah 3 hari. Orang tua itu dengan cepat mengikuti dan menepukkan telapak tangan ke udara, mengenai punggung Ye Xuan. Telapak tendon patah 3 hari ini adalah seni bela diri tingkat surga tingkat menengah. Meskipun dia tidak menguasainya dengan baik, itu sudah cukup untuk membunuh 1 orang. Ye Xuan terkena lagi dan terlempar keluar. Kamu terkena 3 days broken tendon palem milikku. Selama 3 hari ini, meridianmu akan robek dan sangat sulit diperbaiki sampai kamu mati. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya pembunuh, dan dia terus mengejar Ye Xuan dan merebut cincin Qiankun miliknya. Ini bukan karena dia menginginkan benda-benda di dalam cincin Qiankun milik Ye Xuan, tetapi karena dia akan mengembalikannya ke Sekte Guiyuan. Sebagai seorang master dengan 120 kekuatan naga, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, dan dia tidak menyukainya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba suara mendesis besar menyebar, suaranya begitu tajam hingga melukai gendang telinga lelaki tua itu, dan langkah kakinya tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Ketika dia mengenali suara mendesis tajam ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Sebanding dengan kelabang terbang dari tahap kedua pengendalian Qi. Orang tua itu membelalakkan matanya dan buru-buru mundur, tidak berani memasuki kabut ungu. Meskipun dia memiliki 120 kekuatan naga, dia masih berada di alam kekuatan dan roh, dan setiap terobosan di alam roh bisa mendapatkan 100 kekuatan naga. Tahap kedua pengendalian Qi setara dengan 200 naga. Tidak, seharusnya setidaknya 200 naga, karena 200 hingga 299 naga semuanya dianggap sebagai tingkat kedua pengendalian Qi. Orang tua itu hanya memiliki 120 naga, beraninya dia tinggal di sini. Dia hampir kehilangan keberaniannya hanya dengan mendengar jeritan itu, jadi dia tentu saja tidak berani mengejar Ye Xuan dan segera melarikan diri. Saat ini, Ye Xuan sudah memasuki kabut.
Untungnya aku tidak mengejarnya. Ye Xuan menghela napas lega, tetapi dia juga terluka parah saat ini. Tuan yang dapat menakut-nakuti 120 naga ini hanya dengan jeritan itu jelas merupakan binatang suci super. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, mundur. Ye Xuan berpikir dalam hati dan segera meninggalkan kabut. Dia memiliki darah raja binatang buas di tubuhnya. Sebelum dia masuk, dia merasakan beberapa napas yang membuatnya berdebar-debar. Untungnya, binatang suci yang kuat ini tidak tertarik padanya, kalau tidak dia akan tamat. Kali ini, itu masih merupakan panggilan dekat, yang memberi Ye Xuan perasaan terlahir kembali dari kematian. Namun, tangan lelaki tua itu yang mematahkan urat selama 3 hari membuatnya menderita selama 3 hari berikutnya. Aku pasti akan membalas ini, tunggu saja, Sekte Pedang Surga Kebencian, kamu. Aku akan mengingatnya. Ye Xuan meraung dalam hatinya. Dia baru saja mendengar istilah Sekte Pedang Surga Kebencian. Jelas, lelaki tua itu pasti dari Sekte Pedang Surga Kebencian. Setelah keluar dari Nether Abyss, dia dengan cepat memanggil Megatron dan terbang tinggi ke langit. Karena dia sudah sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berjalan. Sial, gerakan ini sangat kejam sehingga terus merobek meridianku. Jika aku tidak memiliki darah pohon kehidupan suci, aku khawatir aku akan mati. Ye Xuan mengutuk di udara. Orang tua itu tidak akan pernah menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar dapat bertahan hidup dari tangan yang mematahkan urat selama 3 hari dari seni bela diri tingkat surga tingkat menengah. Setelah orang tua itu pergi, dia kembali ke Sekte Guiyuan. Yan tua, di mana dia? Pemuda itu langsung bertanya ketika dia melihat orang tua itu kembali. Yan tua menggelengkan kepalanya dan berkata, dia melarikan diri ke jurang Netherworld dan kebetulan bertemu dengan kelabang terbang, jadi aku tidak mengejarnya. Tapi jangan khawatir, dia terkena tangan patah urat 3 hari milikku, ditambah efek samping dari seni bela diri semacam itu, dia pasti akan mati. Mendengar ini, pemuda itu merasa lega. Tampaknya Sekte Guiyuan baik-baik saja. Baiklah, berhati-hatilah dalam perjalanan ini. Pemimpin Sekte Guiyuan juga merasa lega. Yan tua adalah ahli 120 naga, jadi Ye Xuan sudah mati. Lengan ayahmu juga baik-baik saja. Oke, sudah larut, ayo pergi. Kata Yan tua kepada pemuda itu. Oke. Pemuda itu menjawab, menoleh dan menatap pemimpin Sekte Guiyuan, dan berkata, ayah, kalau begitu aku pergi dulu. Kali ini, Ye Xuan beristirahat selama 3 hari. Meskipun wilayah kekuasaannya telah menembus kekuatan 70 naga, dia menyia-nyiakan kesempatan bagi Raja Binatang Buas untuk mengamuk, yang tidak sepadan dengan kerugiannya. Ye Xuan, yang terkena tangan tendon patah 3 hari, meraung selama 3 hari. Rasa sakit yang menyayat hati membuatnya menderita. Balas dendam ini harus dibalaskan. 3 hari kemudian, di sebuah gunung tandus di utara Sekte Guiyuan. Sialan, aku sudah kesakitan selama 3 hari. Saat aku menerobos, aku akan membunuhmu di Sekte Pedang Surga Kebencian. Ye Xuan mengutuk di sebuah gua, lalu dia berjalan keluar. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah menerobos. Hanya ketika dia menjadi lebih kuat, dia bisa membalas dendam. Dia tidak berani pergi ke Sekte Guiyuan lagi. Dia tidak tahu apakah lelaki tua itu masih di sana, jadi kali ini, dia akan pergi ke suatu tempat untuk berlatih. Menerobos dan meningkatkan kekuatannya. Ngomong-ngomong, memburu beberapa mayat binatang suci. Jika dia ingin menggunakan kemarahan Raja Binatang Buas lagi, dia akan membutuhkan sejumlah besar mayat binatang suci dengan kekuatan 80 naga atau lebih. Kali ini, tujuannya adalah tempat yang disebut Yingsu. Ada sejumlah besar binatang suci di Yingsu, termasuk belalang sembah Yin Feng, laba-laba Yin Feng, kelabang Yin Feng, Del. Yang semuanya adalah binatang suci yang menyukai kegelapan. Binatang suci ini sangat sulit dihadapi oleh orang biasa, lagi pula, makhluk ini beracun. Namun bagi Ye Xuan, ini adalah hal yang mudah. Pada saat itu, dia sedang menuju Yingsu. Sekarang, dia telah menembus 70 naga, dan Megatron juga telah memakan hampir 70 naga di sepanjang jalan, dan ada kecenderungan bahwa dia akan menerobos lebih cepat daripada Ye Xuan. Dengan bantuannya, kecepatan berburu Ye Xuan mungkin akan meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia tiba di atas reruntuhan Yin. Xiao Tian, turunlah. Perintah Ye Xuan. Megatron segera turun dan menurunkan Ye Xuan. Yingsu adalah tempat yang aneh. Bahkan jika di tempat lain siang bolong, di sini malam tanpa henti tanpa sedikit pun sinar matahari.
Konon tempat ini dulunya merupakan kelompok kota yang makmur ribuan tahun yang lalu, dengan total ratusan kota, tetapi kemudian ditinggalkan dan berubah menjadi sarang makhluk gelap. Xiao Tian, bantu aku mengintai di sana. Perintah Ye Xuan lagi. Bab 394 Yingsu. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Megatron mengangguk, lalu berubah menjadi seekor burung dan terbang tinggi ke langit. Ia mengerti bahwa Ye Xuan membutuhkan sejumlah besar mayat binatang suci, jadi ia ingin melihat di mana ada binatang suci. Adapun Ye Xuan, ia juga melihat sekeliling. Saat ini, titik pendaratannya berada di kota yang sepi. Di sekelilingnya gelap, tetapi Ye Xuan dapat melihat dengan jelas dengan efek garis keturunannya. Seekor belalang sembah Yin Feng. Ye Xuan menyipitkan matanya, dan sosoknya melesat, bergegas menuju target pertama. Belalang sembah Yin Feng yang ia targetkan, di bawah pengaruh Yingsu, tumbuh hingga kekuatan 75 naga. Meskipun 5 naga lebih tinggi dari Ye Xuan, ia tidak dapat lolos dari nasib terbunuh seketika. Hiss. Dengan suara nyaring, kepala belalang sembah Yin Feng terlempar ke atas, dan kemudian tubuhnya dibawa ke ruang melahap oleh Ye Xuan. Ye Xuan menyimpan tubuhnya, dan untuk jiwa binatang suci, ia melahapnya. Lain kali Raja Binatang Buas mengamuk, sejumlah besar mayat binatang suci dengan kekuatan 80 naga akan dibutuhkan. Hanya ada 70 binatang suci di reruntuhan Yin ini. Jadi mungkin butuh waktu untuk mengumpulkannya. Ye Xuan berpikir dalam hati dan meninggalkan tempat itu. Dia memperkirakan bahwa jika mayat binatang suci lebih dari 70 naga digunakan untuk menebusnya, unitnya setidaknya akan dihitung dalam ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Bagaimanapun, itu adalah pembunuhan yang lama. Kecepatan Ye Xuan sangat cepat. Bahkan jika dia tidak menggunakan seni bela diri gerakan tubuh, kecepatannya sebanding dengan seorang master dengan kekuatan 85 naga. Kecepatan seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa ditangkap oleh binatang suci ini. Semua binatang suci ini terbunuh seketika. Ye Xuan berlari cepat, memburu binatang suci sepanjang jalan, melahap jiwa binatang suci, dan mengumpulkan bahan-bahan alam dan harta karun di reruntuhan Yin. Dalam 5 menit, dia memburu ratusan binatang suci dan meningkatkan kultivasinya. Dia memperkirakan hanya butuh beberapa jam untuk mengumpulkan mayat yang dibutuhkan Raja Binatang Buas untuk mengamuk. Pada saat ini, Megatron kembali. Bagaimana, apa yang kamu temukan? Ye Xuan menoleh dan menatap Megatron yang telah berubah menjadi seekor burung. Berkicau. Ye Xuan mengangkat alisnya, maksudmu, kita menemukan sekelompok ribuan laba-laba Yin Feng. Berkicau. Megatron menganggukkan kepala kecilnya. Baiklah, bawa aku ke sana. Megatron segera berubah menjadi seekor burung besar dan terbang bersama Ye Xuan. Ribuan binatang suci, ini jumlah yang besar. Ye Xuan berpikir bahwa jika dia menelan semua jiwa binatang suci ini, dia seharusnya bisa menerobos ke 71 naga. Setelah beberapa saat, Megatron membawa Ye Xuan ke sebuah ngarai. Dinding batu di kedua sisi ngarai itu bergelombang dan memiliki gua yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, ini adalah sarang laba-laba Yin Feng. Hiss. Tiba-tiba, suara angin terdengar di telinga Ye Xuan. Dia menoleh dan menemukan bahwa sekelompok sutra laba-laba putih menutupinya. Ketahuan. Ye Xuan mengayunkan pedangnya untuk memotong sutra laba-laba, lalu melompat langsung. Pada saat yang sama, Megatron juga berubah menjadi menara udara seperti Transformer. Bang! 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 Megatron mulai menembak dengan kecepatan tinggi. Meskipun wilayahnya tidak setinggi laba-laba Yin Feng ini, ia lebih baik karena bisa terbang dan memiliki banyak cara menyerang. Sementara mesin itu terus menembak, peluru pelacak akan terbang keluar untuk menyerang laba-laba Yin Feng terdekat. Jika orang biasa dan Megatron menandatangani kontrak, mereka pasti tidak akan berada dalam kondisi ini, tetapi Ye Xuan bukanlah orang biasa, ia datang dari bumi. Plop. Setelah Ye Xuan mendarat, ia menghancurkan pedang 8 Desolate. Ia tidak akan cukup bodoh untuk membunuh laba-laba Yin Feng sendirian. Tentu saja, ia akan menggunakan formasi pembunuh angin 8 Desolate yang kuat. Ia sendiri mengeluarkan senjata surgawi berkualitas tinggi dan melakukan teknik pedang mata air kuning. Formasi pembunuh angin 8 Desolate. Teknik pedang mata air kuning, pedang jatuh ke mata air kuning. Sarang laba-laba Yin Feng ini tampaknya memiliki setidaknya 2000 laba-laba Yin Feng. Setelah mendengar suara yang sangat keras ini, laba-laba Yin Feng ini merangkak keluar dari sarang. Jika dikelilingi oleh begitu banyak laba-laba Yin Feng, bahkan seorang master dengan lebih dari 80 naga akan menggigil.
Namun, Ye Xuan seperti memotong tahu, membunuh dengan kecepatan yang sangat cepat hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua laba-laba Yin Feng dengan kekuatan antara 70 dan 80 naga ini dibunuh oleh Ye Xuan dan kemudian dikumpulkan ke dalam ruang yang melahap. Seluruh ngarai menjadi sangat sunyi. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 71 naga. Suara perintah sistem yang telah lama hilang akhirnya terdengar. Oke, Megatron, lanjutkan pencarian. Perintah Ye Xuan. Jiwa dari 2000 laba-laba Yin Feng dan binatang suci semuanya dilahap olehnya, dan semua mayat ditinggalkan. Meskipun jumlahnya besar, wilayah mayat tidak cukup, dan masih jauh dari kebutuhan kemarahan Raja Binatang Buas. Namun, yang tidak diketahui Ye Xuan adalah ketika ia memburu makhluk Yingsu, banyak tim telah memasuki Yingsu dari segala arah. Sasaran mereka adalah pusat Yingsu. Titik. Saat ini, masih ada sedikit lebih dari setengah hari lagi untuk memasuki Yingsu. Dalam waktu setengah hari yang singkat ini, ia membunuh ribuan binatang suci dari alam yang berbeda, yang membuatnya menerobos lagi dan mencapai level 72 naga. Tentu saja, ini tidak terlepas dari pengintaian udara Megatron. Lihat, Megatron kembali lagi. Seberapa besar kelompok binatang yang kau temukan? Tanya Ye Xuan, melihat Megatron yang telah berubah menjadi seekor burung kecil yang lucu. Berkicau. Megatron menggelengkan kepalanya. Apa, kau bilang kau bertemu dengan tim yang terdiri dari 30 orang, yang tampaknya berasal dari pasukan besar, dan masing-masing dari mereka memiliki sekitar 80 naga yang kuat. Ye Xuan mengerti apa yang dimaksud Megatron. Yingsu adalah tempat yang cocok untuk pelatihan. Meskipun tidak banyak peluang, ada banyak binatang suci di sini, yang merupakan tempat yang bagus untuk menghasilkan uang. Ye Xuan juga melihat banyak penjaga hutan sendirian dalam perjalanan berburu tadi, tetapi aneh melihat tim yang begitu kuat. Bagaimanapun, seorang master dari 80 naga dapat merajalela di Yingsu ini. 30-80 naga, apakah mereka akan meratakan seluruh Yingsu? Ada yang mencurigakan. Ye Xuan menjadi tertarik dan berkata, bawa aku untuk melihatnya, jangan biarkan mereka menemukanku. Megatron mengerti dan berubah menjadi burung besar yang dapat membawa satu orang, terbang tinggi ke langit. Di sini gelap 24 jam sehari, dan bahkan seorang master dari 100 naga tidak akan dapat menemukan Ye Xuan. Megatron membawa Ye Xuan dan terbang menuju tim itu, dan segera, Ye Xuan melihat tim itu. Ketika Ye Xuan melihat seorang pemuda di antara tiga pemimpin, matanya tiba-tiba berbinar. Bukankah pemuda ini adalah tuan muda dari Sekte Guiyuan? Ini benar-benar kasus mencari sesuatu tanpa usaha apapun. Aku tidak mencarimu, tetapi kamu datang kepadaku. Ye Xuan menyipitkan matanya. Itu benar, tim ini adalah murid-murid dari Sekte Pedang Surga Kebencian. Ye Xuan memindai tim, tetapi tidak menemukan lelaki tua yang telah melukainya sebelumnya. Dia tidak ada di sini. Hatinya hancur. Dia memperkirakan bahwa Sekte Pedang Surga Kebencian jelas tidak ada di sini untuk pelatihan, tetapi memiliki tujuan lain. Bab 395 menarik. Meskipun Ye Xuan ingin segera turun dan membuat masalah bagi orang-orang ini, dia takut lelaki tua itu ada di dekatnya. Jika dia bertemu dengannya, dia pasti akan mendapat masalah kali ini, lagi pula, Beast King's Fury belum bisa digunakan. Selain itu, dia juga ingin melihat apa yang dilakukan Sekte Pedang Surga Kebencian. Pada saat ini, tim elit Sekte Pedang Surga Kebencian tidak menemukan Ye Xuan di udara. Yu Kang, tuan muda Sekte Guiyuan, yang berjalan di depan tim, bertanya, dua saudara senior, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai? Mendengar ini, seorang pemuda jangkung menjawab, sudah hampir sampai, kita akan segera sampai, mungkin akan memakan waktu 10 menit lagi. 10 menit. Yu Kang mengangguk sedikit. Pemuda jangkung itu bertanya lagi, ada apa, saudara muda Yu? Yu Kang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya punya firasat buruk di hatiku. Haha, jangan khawatir, tujuan perjalanan kita hanya untuk membersihkan kota yang sunyi dan menemukan pintu masuk tersembunyi dari formasi tersebut. Pemuda jangkung itu tertawa. Ya, kita masih belum memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan penguasa sebelumnya. Misi kita adalah membunuh binatang suci di sekitar dan menemukan pintu masuknya. Pemuda tampan ketiga yang memimpin tim berkata. Tapi, Tuan Yan sudah pergi selama setengah jam. Yu Kang mengerutkan kening. Pemuda jangkung itu melanjutkan, jangan takut. Tuan Yan adalah penguasa 120 naga.
Kekuatannya lebih kuat dari penguasa sebelum dia menerobos. Dia hanya pergi ke pasukan lain terlebih dahulu. Ya, rahasia reruntuhan ini ditemukan oleh Sekte Pedang Hentian kita, dan kemudian kita memberitahu pasukan lain. Jika orang-orang ini berani menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, penguasa sekte pasti akan menghancurkan mereka. Pemuda tampan itu menjawab. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Yukang mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, dia datang untuk menemukan reruntuhan penguasa Akagi ke-6. Berita ini pertama kali ditemukan oleh Sekte Pedang Hentian, tetapi Sekte Pedang Hentian percaya bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menjelajah sendiri, jadi mereka mengundang pasukan lain. Tim mereka adalah garda depan Sekte Pedang Hentian, yang bertanggung jawab untuk menemukan pintu masuk dan membersihkan pintu masuk, dan kemudian para Master Sekte akan turun untuk menjelajah. Segera, mereka menemukan target. Saat ini, mereka telah tiba di kota terlantar terbesar di Yingsu. Kita sudah sampai. Tetua Huo mengatakan bahwa pintu masuk gua ada di kota ini, tetapi kita tidak tahu lokasi pastinya. Oleh karena itu, kita harus menghancurkan kota ini dan menemukan pintu masuk yang tersembunyi oleh formasi. Pemuda jangkung itu berkata. Mungkin akan memakan waktu cukup lama bagi pasukan lain untuk tiba, jadi mari kita mulai terlebih dahulu. Adik muda Yu, timmu akan masuk ke kota dan membersihkan binatang suci, dan kita akan menghancurkan kota di sini. Pemuda tampan itu menoleh dan berkata. Yu Kang mengangguk, baiklah. Membersihkan binatang suci adalah pekerjaan yang bagus. Bagaimanapun, para prajurit juga membutuhkan banyak jiwa binatang suci untuk berlatih. Kemudian, Yu Kang memimpin sekelompok orang pergi. 20 orang yang tersisa mulai merobohkan tembok kota. Adegan ini jatuh ke mata Ye Xuan, membuat sudut mulutnya sedikit melengkung. Benar-benar diantar ke pintu rumahku, hehe. Dia mengeluarkan topeng 3 Ultraman dari ruang yang melahap, mengganti pakaiannya, dan meminta Megatron untuk membawanya ke kota. Dia telah mengamati beberapa saat tadi. Orang tua itu pasti ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia tidak ikut dengannya. Ini adalah kesempatan yang sempurna baginya. Balas dendam atas 3 hari rasa sakit yang parah tidak dapat dibalaskan untuk saat ini, tetapi dia dapat mengumpulkan beberapa bunga. Ye Xuan mengintai di rumah-rumah di sekitarnya, menunggu dengan tenang. Dalam 10 detik, berapa sosok memasuki jangkauan penginderaan kilometernya. Mereka adalah tim Yu Kang yang terdiri dari 10 orang. Kakak Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid dari Sekte Pedang Surga Kebencian dalam tim bertanya. Yu Kang mendengar ini dan berkata, kalian bersembilan harus dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk memburu binatang suci. Jangan pergi terlalu jauh. Oke. 9 orang itu mengangguk, lalu masing-masing dibagi menjadi 3 kelompok dan pergi. Di sisi lain, Yu Kang sendirian. Dia memiliki 80 kekuatan naga dan telah mempelajari seni bela diri tingkat surga tingkat menengah. Kekuatannya hanya kalah dari 2 orang tadi. Namun, bahkan ayahnya, pemimpin Sekte Guiyuan dengan 85 kekuatan naga, dikalahkan oleh Ye Xuan. Dia, yang hanya memiliki 80 kekuatan naga, tentu saja bukan lawan Ye Xuan. Agar aman, target pertama Ye Xuan bukanlah dia, tetapi 9 orang lainnya. Mengapa? Karena transformasi kera iblis Ye Xuan hanya dapat digunakan 1 kali. Namun, Sekte Guiyuan memiliki seni bela diri yang dapat meningkatkan kekuatan. Pemimpin Sekte Guiyuan telah menggunakannya dan meningkatkan kekuatannya dari 85 naga menjadi 88 naga. Ye Xuan khawatir Yu Kang juga memilikinya, jadi agar tidak menyia-nyiakan transformasi kera ajaib, dia berurusan dengan 9 orang itu terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka adalah murid sekte besar, dengan kualifikasi yang unggul, dan kekuatan mereka secara alami tidak sebanding dengan orang biasa. Xiao Tian, awasi dia. Perintah Ye Xuan, lalu dia menghilang ke dalam bayangan. 9 murid elit dari Sekte Pedang Surga Kebencian juga dipenggal oleh Ye Xuan tanpa bersuara. Kekuatan 9 murid Sekte Pedang Surga Kebencian ini adalah 78 naga dan 79 naga, dan status mereka tampaknya tidak rendah, jadi ada banyak hal baik di cincin Qiankun mereka. Ding, tuan rumah telah menembus 73 naga. Dengan bantuan benda-benda ini, Ye Xuan juga berhasil menerobos. Meskipun 9 murid Sekte Pedang Surga Kebencian ini tidak memprovokasi Ye Xuan, siapa yang meminta mereka untuk bergabung dengan Sekte Pedang Surga Kebencian? Ini takdir. Baiklah, saatnya mencari masalah dengan Yu Kang. Ye Xuan menyipitkan matanya.
Meskipun Megatron tidak kembali, dia bisa merasakan arah Megatron. Dia segera mengejarnya. Saat ini, Yu Kang tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Dengan hanya 80 kekuatan naga, kamu berani bersikap sombong di hadapanku. Yu Kang mendengus dingin. Dia bertarung dengan Yin Feng Mantis, yang memiliki 80 kekuatan naga, yang membuat baju besinya sangat keras. Namun, ini tidak berpengaruh di depan Yu Kang, seorang murid elit dari Sekte Pedang Surga Kebencian. Krak, krak, krak. Serangkaian suara renyah menyebar. Yu Kang menggunakan seni bela diri tingkat surga tingkat menengah. Meskipun tidak digunakan dengan baik, hanya 40% dari api, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada seni bela diri tingkat surga tingkat rendah. Di bawah serangan seni bela diri tingkat surga tingkat menengah ini, Yin Feng Mantis dipukuli hingga berkeping-keping dan segera mati di bawah pedang Yu Kang. Tes, jiwa binatang suci dengan kekuatan 80 naga dapat banyak membantuku meningkatkan kultivasiku. Yu Kang mencibir dan mengumpulkan mayat itu. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Wosh! Tiba-tiba terdengar suara angin, dan sebelum Yu Kang sempat bereaksi, sesosok tubuh lewat di depannya. Desis. Kemudian, Yu Kang merasakan kakinya menjadi dingin, dan seluruh tubuh bagian atasnya jatuh tanpa sadar. Kakinya sudah terpotong. Apa? Mata Yu Kang membelalak, dan dia merasakan darah mengalir keluar dari pahanya. Dia bahkan bisa mendengar suara mendesis.